Oke. Pinjol katanya mau melakukan pemrosesan ke jalur hukum. Anda langsung dipenjara aja nih, tanpa ada aba-aba lagi gitu loh. Mereka datang ke rumah Anda, bawa tim kuasa hukum, bawa kepolisian, bawa Anda naik ke dalam mobil, langsung dijebloskan ke penjara. Gampang banget ya. Kayak mau masukin air ke dalam gelas aja, ambil tekonya, siramin kayak gini, airnya pindah ke dalam. Berarti hal seperti itu dibolehkan oleh OJK, tertuang dalam aturannya. Pertanyaan yang muncul sampai detik ini adalah, pinjolnya mau atau tidak? Kenapa seperti itu, Bang? Karena akan banyak pertimbangan yang akan dilalui oleh pinjol untuk memproses Anda ke jalur hukum. Oke, selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya ya, yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Mungkin dari awal Anda masuk ke sini ya, dari mungkin ada yang dari 2019 ya, dari 2019, 2020, 21, 22, 23. Wis udah mau mendekati 5 tahun gitu loh, karena di awal di sini gitu kan. Ya, yang jelas hari ini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Ini ada lagi ya yang curhat sama saya. 2024 pemrosesan atau penindak tegasan ya dari Shopee, S-Pinjam dan SpayLater itu katanya ya, bukan Shopee aja ya, tapi semua pinjol katanya mau memproses Anda ke jalur hukum penjara di 2024 ini. Dan bagaimana sebenarnya, Bang, kita harus menyikapi. Dan ini pertanyaan dari teman-teman semuanya, banyak yang keliru juga ya di luar sana. Apakah Persi 2023 masih bisa kita pakai di 2024 atau malah akan berubah? Atau pinjol malah akan ingin membuktikannya bahwasanya ucapan mereka ini benar. Ini bukan hanya gimmick semata, bukan hanya ucapan semata, tapi ini akan direalitakan, akan difaktakan. Teman-teman semuanya simain ini baik-baik, jangan di skip juga, tonton sampai habis. Jangan lupa juga untuk disupport channel ini supaya channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan edukasi dan motivasi buat Anda semuanya. Silahkan. Pinjol katanya mau melakukan pemrosesan ke jalur hukum. Anda langsung dipenjara aja nih, tanpa ada aba-aba lagi gitu loh. Mereka datang ke rumah Anda, bawa tim kuasa hukum, bawa kepolisian, bawa Anda naik ke dalam mobil, langsung dijebloskan ke penjara. Gampang banget ya. Kayak mau masukin air ke dalam gelas aja, ambil tekonya, siramin kayak gini, airnya pindah ke dalam gelas. Seperti itukah? Oke. Ini ada salah satu. Oke, Anda lihat di sebelah saya cuma bacain sedikit aja karena itu gambarnya cukup buram juga ya, nggak begitu jelas apa yang mereka ucapkan di sana. Cuman yang ngirim email kayaknya sedang ketakutan atau apa gitu ya. Penindakan tegas nasabah tolak bayar S-Pinjam dan SpayLater. Ya. Tindakan tegas apa yang mau dia ambil? Orang semua resikonya itu sudah jelas, sudah ada. Kata OJK, lewat dari 90 hari orang ini telat bayar sejak jatuh tempo, data wajib diserahkan kepada otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti. Ngapain itu harus diucapin? Ya, oleh debt collector. Sekarang kita berbalik ke judul awal kita. Benarkah di tahun ini semua yang telat bayar akan ditindak tegas, diproses ke jalur hukum, langsung dipenjara? Ya, seperti beberapa pertanyaan yang selalu masuk kepada saya itu melalui DM Instagram ataupun melalui DM di TikTok, bahkan sampai di email. Mungkin saya tidak munculkan satu persatu. Ini luapan dari rasa takut yang lahir dari diri teman-teman semuanya, karena Anda selalu melihat email-email yang masuk atau chat-chat WhatsApp yang dikirim oleh debt collector melalui sarana pribadi Anda di tengah situasi telat bayar. Ya, apakah proses ke jalur hukum ini benar adanya atau tidak benar adanya? Kalau yang tertuang dalam peraturan OJK itu benar adanya. OJK memberikan dua opsi. Lewat dari 90 hari, pihak pinjol dilarang keras untuk melakukan penagihan. Ya, tetapi
pihak pinjol boleh menunjuk pihak ketiga ya untuk melakukan penagihan terhadap debitur yang wan prestasi atau macet dalam pembayaran. Ya, atau opsi keduanya juga boleh. Pihak pinjol boleh menunjuk lawyer atau penasehat hukum mereka untuk menindaklanjuti atau melakukan proses ke wan prestasi. Berarti hal seperti itu dibolehkan oleh OJK, tertuang dalam aturannya. Pertanyaan yang muncul sampai detik ini adalah pinjolnya mau atau tidak. Kenapa seperti itu, Bang? Karena akan banyak pertimbangan yang akan dilalui oleh pinjol untuk memproses Anda ke jalur hukum. Pertama, berapa jasa pengacara? Ini yang paling pertama. Oke, ada legalnya. Di setiap perusahaan itu pasti ada pengacara khususnya atau lawyer khususnya. Oke, lawyernya mau nggak melakukan? Hanya sebatas GS, gugatan sederhana misalnya gitu. Mau apa tidak? Ya, itu yang jadi pertanyaannya. Kalau lawyer ya pasti dia mau, karena itu adalah profesi mereka. Pihak pinjolnya berani atau tidak? Ya, nyatanya sampai detik ini pihak pinjol tidak ada yang melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia tahu biayanya mahal. Ini biaya lawyer, biaya persidangan. Berapa biaya pendaftaran untuk gugatan? Ya, ada datanya semuanya. Berapa lama proses yang dilalui ya untuk gugatan tadi? Gugatan sederhana, oke, dalam waktu singkat. Keputusannya tidak akan memuaskan si kreditur. Ya, gugatan perdata biasa ke wan prestasi, waktunya lama. Ya, pinjolnya nggak mau ngambil pusing, nggak mau ngambil langkah itu. Dia ambillah langkah yang utama. Apa langkah yang utama? Dia sewalah pihak ketiga. Bekerja samalah dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan tadi. Dia nggak mau mengambil opsi yang berikutnya, memproses Anda ke jalur hukum. Makanya seperti inilah konsepnya sekarang. Ya, pihak ketiga lah yang mewakilkan semua ini. Mulai dari pemrosesan ke jalur hukum, mempenjarakan Anda, ingin menarik aset-aset yang ada, padahal ini adalah strategi dari pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan pinjaman online tadi. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai Anda misalnya, Bang, ini tahun 2024 Bang, bukan 2023 lagi. Kata si pinjol, dia akan langsung menindak tegas kami, proses ke jalur hukum, langsung dipenjarakan, datang dengan polisi. Itu nggak ada. Ya, polisi pun tidak bisa mengintervensi dalam urusan hutang piutang, terutama wan prestasi atau yang kasusnya perdata. Tapi polisi hadir di sana sebagai keamanan boleh. Ya, kalau memang itu akan terjadi sebuah keributan. Karena memang tugas kepolisian. Tapi kalau dia mengintervensi sampai melakukan penagihan hutang, itu bukan. Ya, polisi nggak mau, dia tahu itu. Jadi buat teman-teman semuanya, makanya saya bilangin, hal-hal seperti ini munculnya itu karena jalur komunikasi Anda dengan pinjol, dengan debt collector itu masih lancar. Ya, debt collector dengan gampang untuk menghubungi Anda. Debt collector dengan gampang untuk mencari tahu di mana keberadaan Anda. Ya, sehingga debt collector kirimkanlah sama Anda semua drama-drama yang mana itu akan mengacaukan pemikiran Anda. Salah satunya tentang pemrosesan ke jalur hukum ini. Tujuannya simpel aja, bagaimana Anda bisa melakukan pembayaran, bagaimana Anda tetap fokus dengan hutang-hutang Anda, walaupun hari ini Anda tidak mampu bayar, Anda akan dipaksa lagi untuk gali lubang tutup lubang. Sehingga tidak ada jeda di dalam pemikiran Anda untuk memikirkan hal-hal positif. Semuanya hal negatif, semuanya yang merugikan diri sendiri. Itulah tujuan debt collector. Sehingga dia desak Anda terus-menerus. Penindakan tegas, pemroses ke jalur hukum, penjara dengan pihak kepolisian, mendatangi ke rumah dari pihak ketiga, FC lapangan, macam-macam. Ya, simpel, tujuan satu aja, tagihan. Satu aja tujuannya, tagihan. Ya, bayar tagihan Anda.
Sementara kita bukan tidak mau membayar, tapi uangnya dari mana? Ya, kita tahu bahwa kita tidak bekerja, kita tidak berusaha, pemasukan sedang berkurang, penghasilan dagang kita sedang hancur-hancuran. Tapi kalau Anda dihantui rasa panikan setiap hari, kapan waktunya Anda mau pulihkan semua itu? Jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya, stop memikirkan apakah diproses ke jalur hukum, dipenjara karena galbay, karena tidak mampu. Tidak ada poin penjara karena tidak bayar hutang. Di beberapa video saya di tahun lalu 2023 saya selalu bahas ini. Pasalnya itu sudah jelas. Ya, undang-undangnya itu sudah ada. Tidak ada seseorang pun yang dapat dihukum pidana atau penjara karena ketidakmampuan dalam membayar hutang. Ya, kurang jelas apa lagi. Dan ketika sesuatu itu diucapkan oleh debt collector, kenapa teman-teman tidak memikirkan hal itu? Bilangin, mana mungkin hutang-hutang ini dipenjara? Karena saya tidak mampu, saya dipenjara. Terus buat apa denda yang dibebankan? Buat apa nama baik yang dihitamkan melalui blacklist? Untuk apa? Kalau semua hutang-hutang ini akan dipenjara, mungkin penjara lebih penuh hari ini. Hampir semua dari kita berhutang. Banyak yang telat bayar, banyak yang tidak mampu bayar, baik itu di hutang pinjol maupun di bank konvensional. Ya, coba Anda cari. Ada nggak yang dipenjara gara-gara tidak mampu membayar hutang di bank, leasing, ataupun pinjol? Coba Anda cari. Ya, kalaupun ada di dalam, kasusnya akan berbeda. Penggelapan, penipuan, ya, penyalahgunaan data misalnya gitu. Kasusnya akan berbeda. Tapi kalau real karena ketidakmampuan dia membayar hutang, belum ada sampai detik ini yang dipenjara. Ya, yang penting hutang diakui. Konsepnya itu belum ada. Jadi teman-teman semuanya, saya berharap melalui video ini stoplah pemikiran-pemikiran seperti itu. Jangan sampai ini menggoyahkan atau mengganggu pola pikir Anda yang mana kita sudah berganti tahun. Mudah-mudahan kita berharap itu di tahun 2024 ini kita bisa memulihkan hidup kita yang sudah hancur-hancur selama ini. Kita bisa berpikir lebih maksimal lagi supaya kita tidak terjebak lagi di depannya dengan permasalahan yang sama. Perbaiki. Ya, pacu diri Anda, kejar ketertinggalan Anda. Jangan selalu tertinggal seperti ini. Kalau seperti ini Anda tertinggal selalu. Anda selalu ketakutan dengan fakta yang tidak pernah terjadi. Kapan Anda mau maju untuk memulihkan hidup Anda? Ya, ini buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, di pinjol manapun. Kalau ada debt collector menyampaikan, kami akan melakukan penindakan tegas, kami akan datang melalui kuasa hukum, kami akan proses Anda ke jalur hukum, kami akan datang dengan polisi, kami akan visit dengan tim kuasa hukum dan bermacam-macam lagi. Anda nggak usah baper. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau Anda nggak sanggup membaca, silahkan hapus WA Anda. Ya, hapus email Anda, ganti kartu Anda kalau Anda tidak sanggup. Karena akan ada beban mental dalam diri Anda, rasa bersalah dalam diri Anda, yang mana itu akan berpengaruh buat hidup Anda di jangka panjang. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Yang penting support terus channel Solusi Utang, aktifkan terus notifikasinya. Insya Allah saya akan update video hampir setiap hari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.